Pengertian kemitraan bisnis internasional atau International Business Partnership atau biasa disingkat IPB. Istilah IBP digunakan sebagai platform yang meliputi berbagai bentuk kemitraan atau aliansi strategi atau international joint venture. Sehingga IBP berarti kemitraan yang pihak-pihak bermitra itu memberikan investasi dalam kepemilikan kemitraan. Adapun motif melakukan kemitraan bisnis internasional ialah satu, untuk mencapai skala ekonomis dan pembelajaran bersama dengan mitra bisnis. Dua, mendapatkan akses dan aset perusahaan seperti teknologi pasar, modal, kapasitas produksi, dan lain-lain. Selanjutnya memperkecil risiko, terus untuk membentuk suatu pasar, terus agar lebih cepat masuk pasar, terus yang terakhir kebutuhan sumber daya terutama dana, keahlian, dan tenaga ahli. Dalam IBP ada keuntungan dan kerugian. Kerugiannya mencakup penurunan pendapatan dari IBP. Ada yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung yang pertama, IBP menghalangi perusahaan untuk melakukan ekspansi ke lini bisnis lain di masa depan. Yang kedua, partner menguras keuntungan dari potensi ekspansi bisnis padahal tidak memberikan kontribusi yang berpotensial. Yang tidak langsung, yang pertama, keinginan partner untuk menjual ke luar negeri berkurang sehingga mengurangi peluang mendapatkan laba. Yang kedua, partner malah menjadi calon pesaing di masa depan. Yang ketiga, partner hanya mau menerima tetapi tidak membagi pengetahuan dengan partner lain. Adapun peningkatan biaya dari IBP. Yang pertama biaya melakukan transfer teknologi atau keahlian kepada partner. Yang kedua, peningkatan biaya koordinasi atau governance. Yang ketiga, menanggung biaya kesalahan yang dilakukan oleh partner. Adapun yang tidak langsung, yang pertama, peningkatan sedikit dalam biaya administrasi legal dan overhead ke kantor pusat. Yang kedua, opportunity cost karena adanya eksekutif atau pegawai yang dipindah tugaskan ke perusahaan kemitraan. Nah, yang selanjutnya ada keuntungan dari IBP. Peningkatan pendapatan dari IBP keuntungan secara langsung, yang pertama ada akses pengetahuan pasar dari partner. Yang kedua ada berkurangnya satu pesaing sehingga pangsa pasar menjadi lebih besar. Dan yang ketiga ada memasuki pasar lebih cepat sehingga meningkatkan NPV. Dan yang keempat ada akses ke pasar yang selama ini tertutup. Nah, secara tidak langsung, yang pertama ada membantu identifikasi peluang bisnis saat kini maupun untuk masa yang akan datang. Nah, yang kedua ada lini produk menjadi lebih lengkap sehingga dapat meningkatkan penjualan. Nah, penurunan biaya dari IBP secara langsung ada 3, yaitu skala ekonomis dari pangsa pasar yang lebih besar. Dan yang kedua ada lebih sedikit karyawan di kantor pusat. Nah, yang ketiga ada metode teknologi produksi dan administrasi yang dikontribusikan oleh partner. Nah, yang secara tidak langsung ada 2, yaitu peningkatan produktivitas dan teknis yang disebarkan ke seluruh bagian perusahaan. Dan yang kedua ada terjadi organizational learning yang membuat operasi bisnis menjadi lebih efisien. Jadi kami mengambil contoh UMKM dari Pak Bayu Krisnoaji yang memiliki usaha sarang burung walet yang berada di Desa Barongsawan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Jadi usaha Bapak Bayu ini bisa dikatakan bisnis internasional karena telah bekerja sama dengan beberapa pengusaha sarang burung walet lainnya untuk melakukan ekspor ke beberapa negara tetangga seperti Tiongkok, Singapura, Hong Kong. Karena sebagian besar pengonsumsi adalah negara tetangga. Dan masyarakat Indonesia sendiri jarang mengkonsumsi sarang burung walet tersebut. Padahal Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak pembudidaya sarang burung walet. Dan daerah penghasil sarang burung walet tersebut adalah daerah pesisir seperti Malang, Kalimantan, Sumatera, dan lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.